Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Julianti, dosen Prodi Sistem Informasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka dengan NIDN 0324078902. Di Prodi Sistem Informasi, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya belajar di era digital, manajemen risiko dan audit sistem informasi, dan tugas akhir program. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang satu mata kuliah unggulan atau yang sering saya ampu, yaitu manajemen risiko dan audit sistem informasi. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan memperoleh pengetahuan mengenai audit sistem informasi dan manajemen risiko. Mengapa mahasiswa sistem informasi harus mendapatkan mata kuliah ini? Karena dengan mata kuliah manajemen risiko dan audit sistem informasi, mahasiswa dapat mengetahui efektivitas penggunaan teknologi informasi untuk mendukung tujuan perusahaan. Mata kuliah ini menggunakan referensi utama yang diterbitkan oleh Universitas Terbuka, yaitu buku materi pokok MC 4305, manajemen risiko dan audit sistem informasi yang terdiri dari 9 modul. Adapun 9 modul tersebut adalah modul 1, pengendalian dan keamanan sistem informasi dengan rincian materi, pengertian audit sistem informasi, pengendalian dalam sistem informasi, jenis pengendalian sistem informasi, keamanan sistem informasi, dan konsep komunikasi terkait dengan proses audit sistem informasi. Dilanjutkan dengan modul 2, membahas mengenai fungsi audit sistem informasi dengan rincian materi, definisi audit sistem informasi, fungsi audit sistem informasi, audit program sistem informasi, audit rekam jejak transaksi sistem informasi, audit sistem manajemen database, dan audit penyimpanan sistem berbasis cloud. Pada modul 3, risiko sistem informasi dan konsep audit dengan rincian materi, yaitu audit dan risiko komputer, pengaruh risiko, risiko sistem informasi, konsep audit, dan batasan audit, serta prinsip dasar audit dalam sistem informasi audit. Pada modul 4 akan membahas tentang standar dan pedoman audit dengan rincian materi, yaitu standar audit sistem informasi versi ISAKA, serta pedoman audit sistem informasi versi ISAKA dan kode etik ISAKA. Pada modul 5 akan membahas tentang konsep pengendalian internal dengan rincian materi, yaitu definisi pengendalian internal, komponen dan prinsip pengendalian internal, pengendalian internal yang efektif dalam menilai risiko. Pada modul 6 akan membahas secara spesifik mengenai manajemen risiko dan fungsi sistem informasi dengan rincian materi, yaitu manajemen risiko dan fungsi sistem informasi, manajemen risiko dan pengembangan sistem informasi. Dilanjutkan pada modul 7, yaitu perencanaan proses audit dengan rincian materi, memahami proses bisnis, memahami teknologi informasi, memahami tentang penilaian risiko, dan memformulasikan rencana audit. Pada modul 8, mahasiswa membahas mengenai manajemen audit dengan rincian materi, strategi bisnis, proses dan proyek, audit universe, kompetensi dan keterampilan dalam melaksanakan audit sistem informasi. Pada modul 9 yang merupakan modul terakhir akan membahas mengenai penyusunan laporan audit sistem informasi dengan rincian materi, menganalisa kesalahan password pada temuan audit, menganalisa pengendalian sistem aplikasi dan temuan audit, serta menganalisa pengendalian sistem informasi secara umum dan rekomendasi. Dengan mempelajari 9 modul tersebut secara berurutan, mahasiswa diharapkan dapat menyusun laporan audit sistem informasi yang berpedoman pada tahapan perencanaan proses audit dengan teknik penulisan laporan yang jelas untuk menyampaikan pesan seefektif mungkin. Nah, untuk mendukung proses pembelajaran, mahasiswa Universitas Terbuka difasilitasi dengan 4 skema pembelajaran. Pertama, tutorial online. Apa itu tutorial online? Tutorial online yang selanjutnya disebut dengan tuton merupakan modus pembelajaran yang disediakan oleh Universitas Terbuka melalui laman elearning.ut.ac.id. Kedua, tutorial tatap muka atau TTM. TTM merupakan kegiatan tutorial yang diselenggarakan secara luring. Ketiga adalah tutorial webinar atau TWEB. TWEB pertama kali diperkenalkan saat pandemi COVID-19. Tutorial ini menggunakan Microsoft Teams sebagai platformnya. Skema terakhir adalah skema belajar mandiri.
Pada skema belajar ini, mahasiswa dituntut untuk belajar tanpa skema tutorial. Mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Sistem Informasi disampaikan kepada mahasiswa dengan skema web dan tutor. Untuk memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa, di setiap sesi pembelajaran diberikan materi esensial berupa PowerPoint, Open Educational Resources atau OER, berupa narasi ataupun video pembelajaran yang mendukung capaian pembelajaran mata kuliah. Di setiap sesi, mahasiswa diwajibkan untuk mendiskusikan seputar isu terkait substansi mata kuliah dari tutor. Untuk menguji kemampuan pemahaman dan analisis mahasiswa terkait isu tersebut, mahasiswa diberikan tes formatif di setiap sesi dan tugas tutorial di sesi 3, 5, dan 7. Skema penilaian terhadap mahasiswa akan berbeda pada setiap modus tutorial. Seperti kata pepatah, lain belanga, lain pula ikannya. Begitu juga dalam sistem penilaian di UT yang didasarkan pada skema tutorial yang dipilih oleh mahasiswa. Apa saja bedanya? Pada tutorial online memiliki skema 40/60 untuk penilaian akhir, 40% dari nilai tutorial dan 60% dari nilai ujian akhir. 40% dari nilai tutorial terdiri atas 20% tugas, 15% diskusi, dan 5% dari kehadiran. Sedangkan 60% diperoleh dari nilai ujian akhir. Soal ujian akhir dapat berupa pilihan ganda atau esai dalam bentuk studi kasus, yang dikenal dengan istilah THE atau Take Home Exam. Pada tutorial webinar maupun tatap muka memiliki skema penilaian 50/50. 50% dari nilai tutorial dan 50% dari nilai ujian akhir. 50% dari nilai tutorial terdiri dari 25% tugas, 15% diskusi, dan 10% kehadiran. Sedangkan 50% lainnya merupakan penilaian dari ujian akhir. Sama halnya dengan mahasiswa yang mengambil skema tutorial online, soal ujian akhir untuk mereka yang memilih web juga berupa pilihan ganda atau esai yang dikemas dalam kegiatan THE. Ada yang unik dari sistem penilaian di UT, yaitu mahasiswa dapat dinyatakan lulus mata kuliah jika memenuhi standar 30% dari total nilai ujian. Mungkin rekan-rekan sekalian bertanya, apa maksud dari memenuhi standar 30%? Oke, akan saya jelaskan. Kita ambil contoh mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Sistem Informasi. Pada mata kuliah ini, ujian akhir biasanya terdiri dari 40 soal pilihan ganda. Jika kita mengambil standar 30% dari jumlah total soal, maka paling tidak harus yakin benar 12 soal. Barulah kemudian mahasiswa dapat dinyatakan lulus. Nilai ini kemudian diakumulasi dengan nilai tutorial untuk mendapatkan nilai akhir dari mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Sistem Informasi. Apakah ini hanya berlaku untuk pilihan ganda? Oh, tentu saja tidak. Sistem ini berlaku pula untuk soal esai. Nilai ujian mahasiswa minimal 30 poin agar bisa lulus di mata kuliah yang diprogramkan. Untuk pelaksanaan modus tutorial, seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, tutorial online dapat diikuti oleh mahasiswa dengan mengakses LMS UT di laman elearning.ut.ac.id. Sedangkan untuk mahasiswa yang mengambil skema web, mengikuti perkuliahan sesuai dengan yang telah dijadwalkan di platform Teams. Berikut adalah tayangan pelaksanaan tutorial webinar untuk mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Sistem Informasi dengan kode MSIN 4305 melalui Teams. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di pertemuan kali ini di mata kuliah Manajemen Risiko dan Audit Sistem Informasi. Kali ini kita melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu Audit Sistem Informasi. Kalau kemarin kita berbicara umum tentang audit sistem informasi, kali ini kita akan membahas rencana-rencana yang harus dilakukan seorang auditor. Jadi seorang auditor itu juga harus ada perencanaan dan pelaksanaannya itu seperti apa, perjalanan audit sistem informasi. Nah, sebelumnya saya ingin cek daftar hadir dulu.
pertemuan kali ini memiliki capaian pembelajaran di mana teman-teman diharapkan mampu menjelaskan dan menyimpulkan pentingnya mengikuti proses rencana audit bagi auditor dan auditi. Jadi memang, perencanaan itu memang sangat penting teman-teman agar, apa-apa yang ingin kita lakukan itu, eee, terstruktur dan tidak keluar dari, apa yang kita rencanakan. Namun untuk, sebelum kita berlanjut ke materi yang inti, saya ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman, apa itu audit sistem informasi. Jadi audit sistem informasi adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem komputer dapat mengamankan aset, memelihara integritas data, dan dapat mendorong pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan menggunakan sumber daya secara efisien. Di sini ada yang saya highlight, pengumpulan dan penilaian bukti-bukti. Kenapa? Karena disinilah terjadinya proses audit sistem informasi. Jadi evidence atau bukti-bukti yang dikumpulkan oleh auditi itu akan dinilai oleh auditor yang ditunjuk. Nah, mengapa sistem komputer? Karena kita ada di ruang lingkup audit sistem informasi. Karena audit itu bukan hanya di sistem informasi, teman-teman. Jadi audit itu juga ada di hukum, ada juga di keuangan. Mungkin kalau teman-teman yang sudah bekerja di instansi pernah mengalami proses audit audit keuangannya, mungkin audit keuangan perusahaan. Nah, selain itu setelah tadi sampaikan bahwa definisi audit itu adalah untuk proses penilaian terhadap evidence, di mana tujuannya adalah mengamankan aset, menjaga integritas data, menjaga efektivitas sistem, dan mencapai efisiensi sumber daya yang mencakup hardware, software, brainware atau people ya, manusianya, file data, dokumentasi sistem, dan peralatan pendukung lainnya. Nah, kita masuk ke perencanaan audit. Jadi, saat akan merencanakan proses audit, seorang auditor itu harus mengidentifikasi dulu tugas yang akan dilakukan selama audit. Dia harus melis dulu apa-apa saja yang akan dilakukan ketika bertemu dengan si auditinya. Kemudian harus mengalokasikan tugas tersebut kepada auditor tertentu dalam satu tim. Mungkin saja dalam tim itu terdapat beberapa orang, anggaplah 5 orang. Nah, 5 orang itu dibagi-bagi tugasnya. Misalkan yang satu orang mengaudit dari sisi hardware-nya, yang satu orang mengaudit dari sisi usernya atau software-nya. Kemudian auditor itu harus memutuskan kapan tugas harus dimulai, dan terakhir harus menghitung berapa durasi setiap tugas berdasarkan alokasi waktu dari auditornya. Sebelum melakukan proses audit atau mendatangi auditi, auditor itu harus melakukan tahapan ini dulu. Dimana diulang lagi, mereka harus menentukan ruang lingkupnya. Misalkan ruang lingkupnya itu hanya ingin ngecek sistem ini berjalan sesuai dengan SOP enggak gitu. Kemudian objeknya apa yang akan diaudit? Misalkan hanya sekedar pemanfaatan sistem atau mengaudit keamanan sistemnya, seperti itu. Nah, ini paling penting adalah komunikasi dengan auditi atau pihak yang akan diaudit. Lanjut adalah aktivitas utama perencanaan audit. Nah, ini hampir sama dengan hal tadi, di mana ada penetapan ruang lingkup dan tujuan audit, kemudian pengorganisasian tim audit, dilanjutkan pemahaman mengenai operasi bisnis klien, kemudian dikaji ulang hasil audit sebelumnya hingga penyiapan program audit. Sampai sini ada yang ingin bertanya dulu? Atau saya lanjutkan ya? Oh, Didin, silakan Didin. Izin bertanya Bu, kalau diperbolehkan.
Ya, silakan. Oke, jadi audit ini kan proses terpenting untuk melakukan penilaian, terutama untuk melakukan penilaian itu diperlukan auditor yang memiliki kemampuan mengenai proses audit. Yang mau saya tanyakan, ada tidak kemampuan atau kompetensi khusus yang harus dimiliki oleh auditor dalam proses audit ini, Bu? Oke, pasti ya, setiap pekerjaan itu dia harus memiliki kompetensi khusus gitu yang harus dia kuasai gitu. Kalau untuk seorang auditor, dia yang pertama pasti dia harus punya skill auditnya dulu. Nah, skill auditnya ini mencakup sampling. Dia harus pintar nih, harus tahu apa yang harus dia jadikan contoh untuk penilaian dari proses auditnya. Kemudian komunikasi pastinya komunikasi dengan timnya dan komunikasi dengan auditi. Kemudian dia harus melakukan interview, kemudian mengajukan pertanyaan kepada auditi serta mencatat. Itu yang karena mencatat ini nanti akan berdampak pada report. Nah, setelah skill audit atau audit skill, ada pengetahuan umum yang harus dimiliki oleh si auditor. Di mana pengetahuan ini dia harus paham prinsip-prinsip audit, prosedur dan tekniknya, kemudian sistem sistem manajemen dan dokumen referensi organisasi, kemudian peraturan-peraturan yang berlaku. Nah, karena kita membahas tentang audit sistem informasi, berarti ada pengetahuan spesifik yang harus dimiliki oleh si auditor. Apa itu? Yang pasti dia harus punya background ITIS, ya. Dia harus punya background ITIS. Dia tahu apa itu bisnis. Kemudian dia punya spesialis technical skill serta pengalaman audit sistem manajemen perundangan. Karena kalau kita ngomongin sistem informasi, kita itu berbicara tentang komputer, bisnis, dan manajemen. Makanya seorang auditor sistem informasi untuk background ITIS-nya dia harus paham tentang bisnis, dia harus juga paham tentang bisnis dan manajemen. Seperti itu, Didin. Nah, kemudian ada lembaga tersendiri, misalkan pihak kedua dilakukan oleh pihak yang memiliki kepentingan terhadap perusahaan. Kalau pihak ketiga itu dilakukan oleh pihak independen, biasanya seperti itu. Nah, ini auditor. Auditor itu adalah orang yang melakukan kegiatan audit. Kemudian auditor SI pada dasarnya melakukan penilaian tentang kesiapan sistem berdasarkan kriteria tertentu. Kemudian berdasarkan pengujian, auditor akan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Jadi biasanya ketika auditor ini menemukan sepertinya ini keliru, nanti mereka akan memberikan rekomendasi kepada instansi tersebut. Kemudian ada kalanya judgement diperlukan berdasarkan kriteria yang disepakati. Penanggung jawab sistem yang diaudit tetap berada pada pengelola sistem, bukan di tangan auditor. Jadi teman-teman, auditor ini bukan ketika dia menemukan kesalahan, menemukan hal yang keliru dari apa yang seharusnya dilakukan oleh auditi, si auditor ini hanya memberikan saran gitu. Dia tidak boleh ikut campur. Dia hanya merekomendasikan sebaiknya seperti ini, sebaiknya seperti itu gitu. Atas rekomendasi yang diberikan tentunya diharapkan ada tindak lanjut perbaikan bagi manajemen. Jadi auditor itu dia tidak mencari-cari kesalahan ya, atau dia tidak dengan sengaja mencari kesalahan dari auditinya, tapi dia memeriksa, mengecek, mereview apakah si instansi ini menjalankan SOP-nya dengan baik, dengan benar gitu. Misalkan ada yang ke-skip, nah itu berarti auditor mengingatkan atau menanyakan, kenapa step ini nggak ada, kenapa sistemnya seperti ini, sistemnya
kalau ke user tuh seperti apa, seperti itu auditor. Dia tidak boleh mencari-cari kesalahan, tapi dia lebih kepada memeriksa dan merekomendasikan merekomendasikan yang baik lah untuk si auditinya. Nah, auditi itu sendiri adalah sekelompok orang yang bertanggung jawab atas sistem yang diaudit. Kalau dalam hal audit sistem informasi yang akan diundang biasanya itu adalah manajemen. Manajemen itu berarti top manajemennya atau orang-orang yang bertindak dalam pengambilan keputusan. Kemudian ada IT manager, IT spesialis, network, database, sistem analis, programmer, serta usernya. Seperti itu. Mungkin teman-teman udah punya gambaran nih, kalau misalkan di kantornya akan dilakukan audit, siapa nih yang akan bertanggung jawab ketika auditor datang, siapa yang akan menemui lebih tepatnya. Karena kalau bukan pekerjaannya biasanya tidak menguasai, nanti akan gagap untuk bertemu dengan auditor. Nah, dalam pelaksanaannya, auditor TI mengumpulkan bukti-bukti yang memadai melalui berbagai teknik seperti survei, wawancara, observasi, dan review dokumentasi. Satu hal yang unik, bukti-bukti audit yang diambil auditor biasanya mencakup pula bukti elektronis. Biasanya auditor TI menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Dan biasanya mereka memiliki aplikasi atau sistem sendiri. Teknik ini digunakan untuk menganalisis data, misalnya data transaksi, penjualan, pembelian, aktivitas. Kalau ini lebih kepada aktivitas nasabah. Jadi ini lebih kepada aktivitas sistem sih kalau untuk menganalisa data. Nah, ini ruang lingkup audit sistem informasi. Mulai dari mengidentifikasi sistem, kemudian memahami seberapa besar sistem informasi mendukung kebutuhan strategis, kemudian mengetahui pada bidang atau area mana fungsi, kegiatan, atau bisnis proses yang didukung dengan sistem informasi, hingga membuat peta atau map dari information flow yang ada. Lanjut. Oke, sebelum masuk ke tugas, ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya. Terkait tadi yang survei awal perencanaan seorang auditor tadi, berarti kan beliau auditor ini survei terlebih dahulu. Nah, ketika survei, apakah ini dia juga melakukan semacam penilaian, misalkan, oh ternyata kok lembaga ini sangat tidak layak untuk disurvei, nggak usah dilanjut saja, ataukah ya tetap aja mengumpulkan daftar pertanyaan tadi, atau bagaimana? Mungkin itu. Kalau kelayakan instansi ini mau diaudit atau tidak, memang auditor memang harus melakukan audit tersebut. Karena kalau tidak dilakukan audit, auditi tidak tahu nanti di proses bisnisnya sudah sesuai atau belum dengan yang dikonsepkan di awal oleh para manajemen, seperti itu. Terima kasih. Iya. Ada lagi teman-teman? Ya, izin bertanya, Bu. Saya kan kebetulan kerja juga di instansi pemerintahan. Ya. Di sakit, ada IT-nya. Cuman masalahnya kalau pemerintahan ini kan kita gimana ya? Maksudnya untuk auditingnya ini, kita di IT-nya tuh kalau jalan ya sudah jalan aja gitu. Pertanggungjawaban pun nggak ada. Jadi kalau di pemerintahannya seperti apa ya untuk auditornya itu? Itu dulu. Kalau untuk itu tadi siapa yang bertanya ya, Irham atau Hendra ya? Di tempatnya Mas Amir ada audit internalnya nggak? Kayaknya nggak ada ya. Nah, yang pokoknya berjalan-jalan aja gitu. Nggak ada kontrol dong. Selama ini ya seperti itu, misalnya kita ada buat aplikasi, misalnya aplikasi A seperti itu kan, kita udah buat, ya sudah kalau selama klien kita, maksudnya dari bagian lain yang minta misalnya pembuatan aplikasi A gitu kan, nggak ada masalah, ya udah jalan aja begitu, nggak ada apa-apa. Maksudnya audit nggak ada, maksudnya berapa lama nggak ada, kadang dokumentasi pun juga nggak dibuat. Nah. Pasti nggak ada, pasti. Tapi masa tidak ada audit
auditor kegiatan audit gitu di instansinya, Nggak tahu juga. pengecekan laporan Betul. atau ini deh apa ya, laporan pertanggungjawaban ada nggak? Sepertinya selama ini ya berjalan gitu aja gitu. Baiknya Makanya ini saran saran sih ya, saran ya. Iya. Karena kan kita ini punya kalau di tempat saya tuh ada namanya petunjuk pelaksanaan, ada petunjuk teknis gitu. Bagaimana kita bekerja, ada batasan-batasannya seperti itu. Nah, ketika kita berjalan sesuai dengan juklak ya, saya singkat juklak dan juknis itu tidak kedepannya tidak akan ada masalah gitu. Apalagi kalau berhubungan dengan sistem dan keuangan. Kan apalagi uang ya, apalagi yang bekerja di pemerintahan gitu. Karena ketika laporan itu sifatnya tidak bagus, itu akan mempengaruhi perkembangan dari instansinya. Seperti itu. Jadi baiknya ada kontrol dari instansi tersebut. Misal ya tadi membentuklah unit audit. Kalau tadi saya sebutkan ada satuan pengawas internal yang bisa mengontrol pelaksanaan pekerjaan kita di tempat kerja. Seperti itu, Mir. Mau tanya lagi, Bu. Boleh? Kalau untuk auditor itu hanya mengawasi tentang logik sama proses bisnisnya aja atau sama misal desainnya gitu? Kan ada kalanya suatu sistem desainnya belum diperbarui karena kan misalnya mengikuti user sekarang barangkali desainnya itu terlalu tradisional, terlalu nggak modern gitu, jadi mungkin bisa sakit di mata gitu. Kan kayak pemerintah ya. Intinya sampai coding-codingnya mungkin ya. Kan kalau tadi yang seperti saya sampaikan ya, auditor itu dia tidak berhak memerintah, tapi dia merekomendasikan dari hasil auditnya. Misalkan menurut dia ini nggak user friendly nih websitenya gitu, dan dia merekomendasikan aja, memberikan masukan lebih tepatnya kan, bahasa mudahnya memberikan masukan. Ini nggak user friendly, ini scrollnya terlalu panjang dari sisi UI-nya itu boleh, tapi auditor tidak boleh memaksakan kehendak kepada auditi. Oh, kamu harusnya buat sistemnya seperti ini, kalau begini sistemnya ngerepotin user, itu nggak boleh. Jadi auditor itu dia hanya menilai apakah sesuai dengan SOP dan dia merekomendasikan hal yang baik untuk si instansi tersebut. Saya akan memberikan tugas kepada teman-teman semua. Tugasnya di sini adalah tadi kan di awal sudah dijelaskan bahwa auditi itu adalah pihak yang akan bertanggung jawab dalam proses audit sistem informasi. Nah, jika kegiatan audit sistem informasi dilakukan di kampus Anda, siapa sajakah pihak yang akan diundang sebagai auditi? Nanti tugas ini Anda kerjakan di Word, nanti diekspor ke PDF dan dikumpulkan pada Teams ini di channel file di Teams paling lambat tanggal 25 September pukul 23.59 dengan format tugas nama _nim _tugas 2. Jadi jangan lupa untuk tugasnya paling lambat tanggal 1 September 2023 pukul 23.59. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, saya akan memberikan bocoran untuk pertemuan kita selanjutnya, yaitu pemeriksaan lapangan, pelaporan, dan tindak lanjut dari proses audit sistem informasi. Sekian dari saya, sekian pertemuan hari ini. Terima kasih untuk kehadiran teman-teman. Semoga kita diberikan waktu lagi, diberikan kesempatan untuk bertemu pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.